Dalam dunia sepak bola, owner atau chairman mungkin jadi orang-orang yang jarang disorot. Tapi para owner ini justru menjadi pusat arah pergerakan sebuah klub. Mereka adalah orang yang menuntun kemana sebuah klub akan melangkah. Lalu bagaimana apabila owner suatu klub justru bermasalah? Inilah yang terjadi pada sederet nama berikut. Owner-owner klub sepak bola paling kontroversial. Nama mereka banyak dikenang bukan karena prestasi, tapi karena kontroversi mereka selama menjadi kepala sebuah klub sepak bola. Kira-kira siapa saja owner-owner klub paling kontroversial ini? Starting Level List kali ini telah merangkum 8 owner sepak bola paling kontroversial sepanjang sejarah. Simak video ini selengkapnya kalau kalian penasaran dengan sosok-sosok owner ini. Michael Knighton. Pada tahun 1989, Michael Knighton pernah melakukan upaya membeli Manchester United dengan biaya 20 juta pounds. Tapi bukan di klub ini namanya menjadi terkenal. Knighton menjadi populer ketika dirinya membeli klub kasta ketiga Inggris, Carlisle United pada tahun 1992. Knighton punya ambisi yang menggebu-gebu kala itu. Misinya adalah membawa Carlisle United kembali ke kasta pertama sepak bola Inggris setelah absen sejak musim 1974-1975. Sayang, reputasinya sebagai owner Carlisle tak bertahan lama. Pada tahun 1997-an, Knighton mulai menjadi figur yang kurang populer di klub. Di tengah musim 1997-1998, ketika Carlisle menjalani awal musim yang buruk, Knighton turun tangan langsung menjadi manajer sekaligus pelatih kepala. Sayangnya, di bawah besutan Knighton, Carlisle justru makin terpuruk. Carlisle turun ke kasta ketiga hingga Knighton kemudian mundur dan menunjuk Nigel Pearson untuk menjadi suksesornya. Knighton perlahan menjadi figur yang tidak populer sehingga pada tahun 2002 ia menjual Carlisle kepada John Courtney dari Irlandia. Knighton terpaksa menjual klub ini karena banyaknya seruan protes dari fans yang merasa tidak banyak didengar oleh dirinya. Akuisisi ini rampung pada tahun 2002 dan sejak saat itu Knighton lebih sering aktif di bidang seni, melukis, dan mematung. Vladimir Romanov. Klub asal Skotlandia Hearts of Midlothian juga pernah punya seorang owner kontroversial. Dialah Vladimir Romanov. Romanov pertama kali datang menawarkan diri untuk menjadi investor klub pada tahun 2004. Hingga akhirnya pada bulan September di tahun yang sama, ia membeli 19,6% saham klub dari CEO Chris Robinson. Pada tahun 2005, tepatnya pada bulan Februari, pembicaraan antara Romanov dengan Robinson menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa Romanov membeli 82% saham klub. Otomatis Romanov kini punya kontrol penuh atas Hearts. Awalnya Romanov menjadi figur yang disukai fans. Tapi secara perlahan, pamor Romanov di hadapan pendukung Hearts merosot karena ia sering melakukan pergantian pelatih secara tiba-tiba. Dari sanalah awal kehancuran era Vladimir Romanov. Krisis finansial yang sempat membuat Hearts menunggak gaji pemain kian tahun kian parah. Romanov akhirnya tidak bisa menyelamatkan dinastinya karena di bawah manajemennya Hearts terjerat utang yang cukup besar. Juni 2013, Hearts akhirnya benar-benar dinyatakan bangkrut dan mengakhiri era Vladimir Romanov yang kontroversial. Flavio Briatore. Flavio Briatore adalah salah satu pengusaha yang dikenal karena keterlibatannya selama bertahun-tahun di dunia balap Formula One. Saat ini Flavio menjabat sebagai penasihat eksekutif Alpine. Namun di masa lalu, Briatore juga pernah menjadi pemilik klub sepak bola Queen's Park Rangers. Kisah kepemilikan Briatore di QPR terjadi pada 2007 hingga 2010. Sayangnya, di bawah kepemilikan sang pengusaha asal Italia, QPR tidak punya catatan spesial. Briatore malah sempat mengatakan dirinya menyesal berinvestasi ke klub sepak bola karena menurutnya investasi di klub sepak bola cuma menguras kantong dan membuang-buang uang.
Kenyataannya QPR era Briatore menjadi salah satu era klub sepak bola terboros. Di sisi lain, pada 2007, Briatore juga sempat tersandung dugaan kasus race fixing saat dirinya masih menjabat sebagai petinggi Renault di F1. Kasus itu ikut membuatnya di-ban dari sepak bola, karena FA tidak memberi toleransi pada owner yang terlibat kasus di olahraga lain. Faktanya, Briatore sendiri bukanlah owner yang dikenal baik. Malahan ia disebut terlalu ikut campur masalah yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya. Briatore suka mengatur line up tim, bahkan menetapkan formasi yang harus dipakai tim. Hingga pada akhirnya, pada 2010 era Briatore berakhir. Dan QPR langsung promosi ke Premier League di tahun itu juga. Evangelos Marinakis. Evangelos Marinakis adalah owner yang berhasil membawa Olympiakos juara UEFA Conference League tahun 2024. Itu adalah catatan emas buat sepak bola Yunani karena Olympiakos menjadi klub Yunani pertama yang juarai kompetisi Eropa. Sayangnya, sosok Evangelos Marinakis tak pernah lolos dari kontroversi. Sejak sebelum dirinya membeli Nottingham Forest, Marinakis sudah dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Ia sempat terlibat sejumlah kasus pengatur skor, penyerangan terhadap wasit, bahkan kasus besar di luar sepak bola penyelundupan narkoba. Marinakis lantas membeli saham mayoritas Nottingham Forest yang membuatnya punya kontrol atas 2 kali juara Eropa itu. Kita tahu periode Marinakis di Forest begitu kontroversial. Di balik kesuksesannya membawa Forest promosi dan menjadi penantang papan atas, ada kisah pemecatan pelatih yang kontroversial. Nuno Espirito Santo dipecat saat klub sedang di masa jayanya. Kemudian diganti oleh Ange Postecoglou yang hanya bertahan 39 hari. Dua pelatih ini menjadi bagian dari catatan kekejaman Marinakis yang telah memecat 24 pelatih selama menjadi owner klub. Ken Richardson. Untuk setiap pendukung Doncaster Rovers, Ken Richardson adalah owner yang paling memorable. Bukan karena prestasinya, tapi lebih kepada kontroversi yang sempat terjadi ketika ia menjabat sebagai owner. Mulai dari akuisisi perusahaan Dinar Ltd pada tahun 1993, fans merasa ada yang janggal dari sosok yang satu ini. Periode Doncaster di bawah Ken bukanlah sebuah periode yang sukses. Sebaliknya, periode tersebut merupakan salah satu periode terburuk klub. Doncaster mengalami penurunan prestasi. Di sisi lain, secara finansial, klub yang bermarkas di Eco Power Stadium itu terus-terusan terlilit utang. Satu skandal yang paling diingat oleh fans tentu adalah insiden di Stadion Lama klub Bellevue pada 1995. Sebuah kebakaran hebat melanda stadion kala itu. Usut punya usut, Richardson ternyata dalang di balik kebakaran tersebut. Ia menyewa 3 orang termasuk mantan tentara SES untuk membakar stadion dan mencairkan dana asuransi yang nantinya akan ia pergunakan untuk membayar hutang-hutang klub. Gigi Becali. Tidak ada salahnya memang menjadi seseorang yang religius. Tapi apa yang dilakukan Gigi Becali tampaknya sudah kelewatan. Pemilik dari klub Rumania FCSP ini beberapa kali sempat mendapat sorotan tajam karena perlakuan diskriminatifnya terhadap politik. Pada tahun 2020 ketika COVID-19 sedang melanda, Becali pernah membuat statement yang bikin heboh publik. Kalau kalian kira cuma orang-orang Indonesia yang gak percaya vaksin, maka kalian salah. Kala itu Becali juga menjadi salah satu orang yang menolak keras vaksinasi. Dalam sebuah pernyataan, ia bahkan mengatakan tak segan-segan menendang pemain FCSP keluar dari klubnya jika pemain itu ketahuan divaksin. Menurut Becali, vaksin itu justru membuat tubuh lemah, bukan malah membuat kebal dari COVID-19. Pernyataan itu hanya salah satu contoh kontroversi seorang Gigi Becali. Selain komentar terkait vaksin, Becali juga pernah disorot karena pernyataan bernada seksis. Ia menyebut tidak akan pernah membentuk tim wanita FCSP karena menurutnya sepak bola wanita menyalahi kodrat Tuhan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Jesus Gil.
Jesus Gil memang sudah tiada, tapi namanya akan selalu dikenang oleh banyak orang termasuk dunia sepak bola dan dunia politik Spanyol. Gil pernah menjabat selama 16 tahun sebagai presiden Atletico Madrid. Selama periode itu, ia dikenal sebagai presiden yang kontroversial serta korup. Gil menjadi presiden Atletico pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2003. Di tengah-tengah periode tersebut, ia juga menjabat sebagai wali kota Marbella. Disinilah semua cerita soal Jesus Gil muncul. Gil dikenal suka berkomplot dengan mafia serta korup dalam menjalankan jabatannya sebagai wali kota. Selama menjabat sebagai presiden Atletico, Gil diduga menggunakan dana publik Marbella untuk keperluan klubnya. Sementara itu di masa pemerintahnya, aktivitas mafia dan kriminal di daerah Marbella makin meningkat. Pemerintah Spanyol akhirnya membubarkan Dewan Kota Marbella karena sudah terlalu tercemar oleh korupsi. Muhammad Al-Fayed. Nama owner yang satu ini mungkin terdengar seperti orang baik muslim yang taat. Tapi di balik namanya tersemat satu kisah pedih dari mantan owner Fulham ini. Al-Fayed yang meninggal pada tahun 2023 lalu didakwa atas kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Korbannya mencapai ratusan orang berdasarkan laporan berbagai sumber. Al-Fayed dahulu sempat menjadi pemilik Fulham, dan di bawah kepemimpinannya pada medio 2000-an, The Cottagers sempat menikmati periode sukses. Mereka pernah menjadi klub kuda hitam, bahkan sempat mencapai final UEFA Cup atau sekarang Europa League. Namun kisah ownership Al-Fayed di Fulham juga tak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Pada 2009, Al-Fayed sempat terang-terangan mengkritik FA dengan sebutan keledai tak berotak karena buruknya aturan finansial IPL. Ia juga sempat membangun sebuah patung Michael Jackson di luar Craven Cottage meski Michael Jackson tak ada kaitan apapun soal sepak bola. Tapi yang paling mengejutkan tentu kasus yang disebutkan di awal tadi, pelecehan dan kekerasan seksual yang memakan korban hingga ratusan wanita. Ironisnya, korban Al-Fayed juga termasuk para staf yang pernah bekerja di Fulham. Bahkan para pemain tim wanita klub asal London Barat itu. Well, itulah dia kisah 8 owner klub sepak bola paling kontroversial di dunia football lovers. Dari kisah tadi, kita belajar bahkan klub terbaik sekalipun belum tentu punya owner yang baik. Terkadang klub berprestasi sekalipun menyimpan kisah kelam dari sang pemilik. Lantas, dari 8 owner kontroversial tadi, menurutmu mana sosok yang paling kontroversial? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting Level List dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap list-list keren yang sudah Mimin siapkan khusus untuk football lover semua. Terima kasih dan sampai jumpa.